Halo teman-teman, Rainer Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai, jadi dari bisa katakan 15-20 tahun lalu, itu sudah ada yang namanya teori law of attraction. Dulu kan ada bukunya, itu mungkin 20 tahun lalu ada ya, yang Rhonda Byrne ya, itu rame. Nah, saya baru-baru ini juga berkali-kali melihat cerita di TikTok, di berita-berita mengenai, atau di YouTube juga mengenai the law of attraction, jadi hukum tarik menarik. Sebenarnya yang namanya teori itu kalau tidak diterapkan hanya akan tetap menjadi teori, itu aja. Jadi kita mencoba menerapkan kan, dan saya juga mencoba menerapkan dari katakan 20 tahun lalu. Sekarang tahun 2022, kalau 20 tahun lalu bisa saja sekitar tahun 2012. 2002 ya, mungkin 15 tahun. Mungkin tahun berapa ya? Tapi pokoknya sudah lama banget, pokoknya di atas 2005 ke atas lah ya mungkin ya. Atau teorinya itu sudah ada sebelumnya, tapi ya baru dibuat bukunya demikian gitu teman-teman. Jadi the law of attraction itu kan menarik ya, hukum tarik menarik. Jadi ini saya bisa keliru, dan kalau saya keliru bisa diralat dari rekan-rekan sekalian. The law of attraction itu tujuannya kan kita mau hidup bahagia, hidup sejahtera, ya dalam tanda kutip kita mau kaya raya, kita mau mendapatkan semua yang kita inginkan, kalau perlu tambahkan embel-embel yang terbaik, itu dia. Nah, dalam penerapannya capek lelah loh sebenarnya, karena teori mau diterapin, saya ingat zaman dulu itu kalau mau terapin seperti itu mungkin nggak semudah yang teori katakan. Kalau kita berbuat, kita mau ini, kita lakukan ini, maka itu otomatis akan berbalik ke kita. Apakah seperti itu? Jadi atau enggak gini deh, ini menurut saya ya, kita mau mendapat perlakuan baik dari orang. Ini sebenarnya cerita di mana-mana, dari kitab suci, dari mana kita mau diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita juga harus berbuat baik ke orang lain. Kita mau mendapatkan lebih, kita banyak memberi juga lebih ke orang lain. Tapi teorinya banyak, kalau kita lagi nggak ada uang, kalau kita juga lagi mode menabung, mode saving, itu bagaimana tuh teman-teman? Dan kebaikan itu bisa, makanya kita juga harus olah pikir dong. Kalau kita misalnya belum bisa memberikan uang banyak, kita bisa menggantikan kebaikan kita dengan perbuatan baik, dengan bantu orang, misalnya menyenangi orang lain, tidak mengecewakan orang lain. Jadi berbuat baik itu ada banyak hal, tidak tergantung dari misal diukur dari uang. Uang perlu sih memang kan kita untuk pengorbanan, jadi kita memberi orang uang banyak gitu, kita harusnya otomatis ya kalau tarik menarik kita mendapatkan uang banyak juga, lebih sebenarnya. Kalau kita berani menerapkan atau bisa menerapkan bagus, cuman kita kan juga dikasih kebijaksanaan, jangan sampai kita capek. Kita juga bisa mendapat olah pikir dengan kita misalkan bekerja sama orang atau dalam pekerjaan apapun, kita memberikan effort yang sungguh-sungguh, misalnya online, ojek online kayak gitu ya, atau pengemudi online, ya dia bekerjanya keras, narik order kemanapun, sampai jauh, sampai kemana, tapi perlu dipertimbangkan banyak pertimbangan lain, pertimbangan keamanan, keselamatan, kelelahan dirinya. Bisa dong kita lelah, kita kecapean di perjalanan, kita merasa ya nggak kuat ya, kalau kita tetap paksa bisa kita sakit. Jadi menurut saya itu nggak semata-mata kita melakukan apa secara teori otomatis kita mendapat balikannya.
kalau kita berpikir secara akal sehat ya benar-benar juga aja itu hal baik kita perlu lakukan. Kita mau dapat perlakuan baik, kita perlakukan orang lain dengan baik. Tapi sadar juga teman-teman bahwa dalam kehidupan banyak hal tidak terduga yang mungkin terjadi. Banyak hal yang kita tidak sesuai keinginan kita terjadi. Jadi perlu ditambahkan lagi, kita perlu sabar, kita perlu memaafkan, kita perlu menerima suatu keadaan apapun. Jadi ya bisa dikatakan walaupun kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita ini gak marah, gak kita kesel, gak, itu proses di kehidupan. Itu gimana tuh, jadi kita kan hukum tarik menarik, kita melakukan yang baik tapi kita feedbacknya dalam perjalanan nih, kita banyak mendapat kedongkolan, merasakan kedongkolan, orang nggak menghargai kita, orang tetap aja nggak baik sama kita. Nah, apakah kita tahan sehingga mendapatkan reward yang lebih? Berarti kan otomatis nggak selalu kita mau dapat B kita langsung dapat B gitu, belum tentu dong. Jadi kan bisa aja dapat A1, A2, A3 sampai B-1 baru B mungkin. Jadi banyak jalan yang berkelok. Jadi ya namanya teori menurut saya ya kita benar ambil positifnya saja. Jadi hukum tarik menarik itu kita ya jadi coba menurut teman-teman gimana? Saya keliru atau enggak? Kita mau mau mendapatkan sesuatu yang barang-barang mewah, mau sesuatu yang hebat dalam kehidupan, kita ini dong, kita jalanin dong kehidupannya yang bagus kan. Jadi misalnya oke, kita usahakan yang benar. Jadi bukan soal kita bukan soal kita sabar, bukan kita soal berbuat baik aja. Kita jadi apa ya namanya ya, bisa kalau saya bilang tuh ya apapun itu dalam kehidupan kita jalanin. Apapun itu aral melintang yang ada, kita jalanin. Sebenarnya agak ini banyak banget konteksnya, itu bisa berputar-putar jadi teman-teman. Jadi intinya the law of attraction, kita mau kita mau pintar atau gini, kita mau menginginkan mendapatkan keluarga yang ideal, memiliki keluarga, memiliki anak-anak, memiliki keturunan yang bagus. Artinya kita kita harus berbuat baik ke orang lain. Teman-teman tolong tambahkan kalau ada yang kurang. Kita artinya ya perlu belajar yang pintar, kita perlu mengusahakan yang baik-baik. Tapi dalam perjalanan itu banyak hal berkelok, kita harus tahan. Jangan sampai kita out of context. Kalau tetap kita banyak rintangannya, berarti kan hukum tarik menarik itu benar. Sebenarnya benar-benar aja, cuman banyak ujiannya dalam tanda kutip dalam perjalanan itu. Dan ingat, kehidupan ini banyak hal yang tidak pasti. Jadi kita mungkin ini, tapi dalam perjalanan banyak gangguan, banyak kekecewaan. Nah itu at the end itu kitanya itu ya sebenarnya sama aja dengan hukum kebaikan, kayak gitu-gitu kali ya sebenarnya teman-teman. Kita mau mendapat kebaikan, kita kasih yang terbaik, itu aja deh. Jadi balik lagi, ini bolak-balik ya, intinya ya gitu pokoknya teman-teman. Kita mau mencapai yang kita inginkan, tapi ingat kalau di doa segala kita ada Tuhan segala kan. Tuhan, ada kata-kata, ada pernah kita dengar mungkin bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik kepada umatnya, pada anak-anaknya, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau apa, hati kita terasa berat banget, padahal kita kalau secara teori kita mau mendapatkan itu, apakah bisa? Padahal hati kita berat. Ada lagi gangguan, ada lagi juga ada kehendak yang di atas, ada kehendak Tuhan gitu kan. Kalau nggak terbaik buat kita, mungkin nggak dikasih ke kita. Seperti nyawa, kehidupan, kelahiran, kalau pencipta kita tidak mendaki itu didapatkan oleh kita, bisa aja kita tetap nggak dapat. Misalkan anak meninggal, misalkan orang yang kita kasih pergi, misalkan dalam menggapai yang kita inginkan itu, ini orang salah, orang ini salah, jadi
pergi dulu dari kita, mungkin pasangannya pergi dulu dari kita, pasangan kita pergi dulu dari kita. Jadi banyak sekali hal dalam kehidupan yang dalam tanda kutip kejutan-kejutan kayak gitu. Jadi ya selama kita bisa mengusahakan yang baik untuk saat ini, kita terus usahakan aja itu teman-teman. Jadi kalau kita mau positif, mau dapat yang bagus, kita berikan yang terbaik gitu. Tapi nggak otomatis menurut saya, ini kesimpulan dari saya ya, nggak otomatis kita bisa langsung mendapatkan. Dan kalau misalnya nggak baik menurut yang punya Tuhan yang di atas, mungkin kita nggak mendapatkan itu, kita tetap dibelokkan. Mungkin ada kekecewaan, ada apapun, itu wajar, itu adalah hal kehidupan. Jadi semua teori banyak, menurut saya bukan the law of attraction saja, itu salah satu. Bahkan kalau itu mau dipakai juga belum tentu sempurna, tentu cocok juga. Intinya itu kita mengusahakan semua yang baik, tapi tetap semua keputusan bukan di diri kita, ada kehendak yang di atas, ada kehendak Tuhan gitu kali ya, kalau secara agama gitu ya. Itu sih yang teman-teman yang saya ingin bagikan. Jadi teman-teman jangan ada apapun yang terjadi dalam kehidupan, intinya kita jangan pernah kecewa ya, mau nggak mau ya manusiawi, ya udah, tapi bersyukur, tetap jalanin yang terbaik. Jangan malah jadi oh ini nggak tercapai, jadi maunya gini, jadi kita seperti memaksakan kehendak kayak gitu. Kayaknya jangan deh kalau kayak gitu teman-teman. Jadi teorinya itu jangan buat kita jadi error, jangan buat kita itu jadi seorang yang jadi putus asa, jadi stres. Jadi ya santai aja gitu. Yuk kok kita ambil plusnya aja, baik-baiknya itu. Jadi semua itu kehidupan kan, semua itu ada baik ada negatifnya, nggak mungkin semua itu sempurna, nggak mungkin semuanya itu bagus teman-teman. Jadi semua hal-hal yang bagus aja kita ambil, yang jelek kita singkirin gitu. Jangan ada kecewa, jadi kita jangan terlalu apa ya, kita berharap tapi kita bijaksana. Kalau kita ngelihat kita mau itu tapi kayaknya kita belum perlu dapat itu, ya udah, tapi teorinya bagusnya kita usahakan yang bagus terus kayak gitu aja. Jangan kita lakukan yang jelek. Intinya kalau yang jelek kan balik ke kita kan nggak enak, tapi kalau kita udah usahain yang bagus tapi tetap ada dapat yang jelek, ya udah, itu prosesnya kayak gitu, dan kita nggak merasa bersalah. Teman-teman itu aja dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.